Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu Operating System Support. Yang mana untuk anggota kelompoknya, saya Fani Ica Sardila sebagai moderator, kemudian rekan saya Mutia Salima dan Fauja Azhari. Nah, di sini kami ada beberapa pembahasan, yaitu everything system overview, kemudian scandaling, yang mana scandaling ini ialah penjadwalan, kemudian ada memory management, dan ada Intel X86 memory management, dan ARM memory management. Nah, langsung saja untuk operating sistem overview ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Mutia Salima. Baik, saya akan menjelaskan tentang operating system override. Pertama yaitu operating system override OS merupakan program yang mengontrol pelaksanaan program aplikasi yang bertindak sebagai antarmuka dari aplikasi dan perangkat keras komputer. Nah, perangkat keras dan perangkat lunak ini akan dalam menyediakan aplikasi kepada pengguna dapat dilihat secara berlapis dan hierarki di bagian samping sini. Nah, di bagian ini yaitu aplikasi program Libris atau utilis, ada operating system. Ini bukan bagian dari software atau perangkat lunak. Nah, di bawahnya lagi ada execution, hardware, system interconnect, memory translation, main memory, input, output, device, and networking itu merupakan bagian dari hardware atau perangkat keras. Baik, tujuan dari sistem operasi ini yang pertama yaitu ada continuous, yaitu sistem operasi membuat komputer lebih nyaman digunakan. Yang kedua ada efisien. Nah, sistem operasi ketika sumber daya sistem komputer digunakan secara efisien. Selanjutnya itu ada fungsi. Nah, fungsi di sini yaitu digunakan untuk pertama membantu dalam pembuatan program, yang kedua pengolahan file, yang ketiga yaitu pengendalian sistem input dan output. Nah, sistem operasi sebagai manajemen sumber daya. Sistem komputer merupakan perangkat sumber daya untuk perangkat penyimpan dan pemproses data serta untuk mengendalikan fungsi-fungsi. Nah, dapat dilihat pada gambar di sini. Ini bukan komputer sistem yang mana terdiri dari memorinya itu terdapat dua, yaitu operating system software dan program dan data. Baik, selanjutnya itu ada jenis sistem operasi. Yang pertama adalah sistem awal, yang mana sistem ini itu menimbulkan dua masalah. Yang pertama penjadwalan sebagai instalasi menggunakan lembar pendaftaran untuk memesan waktu prosesor. Yang kedua itu ada setup, di mana sebuah program tunggal yang disebut pekerjaan dapat melibatkan pemuatan kompiler ditambah program bahasa tingkat tinggi ke dalam memori, menyimpan program yang dikompilasikan, yaitu program objek. Yang kedua yaitu ada sistem batch sederhana, di mana untuk memahami cara kerja skema ini kita dapat melihat dari dua sudut pandang. Yang pertama yaitu dari monitor dan prosesor. Nah, monitor yaitu mengontrol urutan pekerjaan satu persatu dari perangkat input, sedangkan prosesor menjalankan instruksi dari bagian memori untuk yang berisi monitor. Nah, instruksi ini menyebabkan pekerjaan berikutnya dibaca ke bagian lain dari memori utama. Selanjutnya yaitu ada sistem batch multiprogram. Nah, dari gambar ini merupakan perhitungan representatif. Perhitungan yang menyangkut program file catatan dan melakukan rata-rata 100 instruksi prosesor perekaman. Nah, selanjutnya itu ada sistem pembagian waktu. Nah, sama seperti multiprogram programming yang memungkinkan prosesor menangani beberapa pekerjaan baik sekaligus, multiprogramming ini juga digunakan untuk menangani beberapa pekerjaan interaktif. Dalam kasus terakhir ini, teknik ini digunakan sebagai pembagian waktu. Kenapa dibagian pembagian waktu? Karena waktu prosesor dibagi antara banyak pengguna.
Dalam sistem pembagi waktu ini, banyak pengguna secara bersamaan mengakses melalui terminal dengan sistem operasi menyisipkan eksekusi setiap program pengguna dalam ledakan singkat atau komputasi waktu. Nah, selanjutnya itu ada scheduling yang akan dijelaskan oleh Fanny Isjasardi. Oke, baik. Di sini ada scheduling, yang mana scheduling itu ialah penjadwalan. Next. Nah, jadi ada beberapa jenis penjadwalan. Di sini ada penjadwalan jangka panjang dan jangka menengah. Yang mana jangka panjang ini menentukan program mana yang diterima program untuk diproses. Kemudian dalam sistem bits atau untuk bagian bits dari OS tujuan umum bekerja yang baru dikirimkan akan ditekankan ke disk dan disimpan dalam antrian bits. Kemudian untuk penjadwalan jangka menengah, ini tuh bagian dari fungsi pertukaran yang mana keputusan pertukaran didasarkan pada kebutuhan untuk mengelola tingkat multiprogramming. Nah, jadi pada suatu sistem yang tidak menggunakan memori virtual, manajemen memori juga menjadi masalah. Oleh sebab itu, pertukaran masuk keputusan akan mempertimbangkan keputusan memori dari proses yang ditukar. Next. Nah, jadi di sini ada juga penjadwalan jangka pendek, yang mana penjadwalan jangka pendek ini penjadwalan jangka panjang yang relatif jarang mengeksekusi dan membuat keputusan kasar. Apakah akan mengambil proses baru atau tidak. Nah, jadi dalam proses ini, yang mana kita akan mengambil penjadwalan jangka pendek. Dan juga kita kenal sebagai operator. Nah, ini sering mengeksekusi dan membuat keputusan yang tepat tentang pekerjaan mana yang akan dieksekusi selanjutnya. Nah, jadi di sini juga ada proses statis, yang mana proses statis ini itu tuh berguna untuk memahami suatu pengoperasian jangka pendek. Kita perlu mempertimbangkan konsep status proses. Nah, selama masa prosesnya, statusnya akan berubah beberapa kali. Jadi statusnya itu pada suatu waktu disebut sebagai negara. Nah, jadi istilah negara ini digunakan karena berkonotasi dengan adanya informasi. Dengan adanya informasi tertentulah yang mendefinisikan status pada titik-titik tersebut. Oke, next. Nah, bagian metode proses 5 status ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di metode proses 5 status ini yaitu terdapat 5 ya. Yang pertama itu ada new, di mana sebuah program itu diterima oleh penjadwal tingkat tinggi tetapi belum siap untuk dijalankan. Nah, operasi sistem akan menginisialisasikan proses dan memindahkannya ke status siap. Nah, ready, BG ready yaitu di mana proses siap dijalankan dan menunggu akses ke prosesor, yaitu ke BG running, proses dijalankan oleh prosesor. Selanjutnya itu bagian exit, yaitu menunggu proses ditangguhkan dari eksekusi ini menunggu beberapa sumber daya sistem seperti ada overwrites dan lain-lain. Yang selanjutnya itu ada blockade, yaitu diberhentikan. Nah, proses yang telah diberhentikan akan dimusnahkan oleh sistem operasi. Nah, untuk setiap proses dalam sistem ini, operasi sistem harus menyimpan informasi yang menunggu status proses dan informasi lain yang diperlukan untuk melaksanakan proses. Nah, untuk tujuan ini itu setiap proses direpresentasikan dalam sistem operasi dengan blok kontrol proses. Baik, selanjutnya yaitu memori manajemen yang akan dijelaskan oleh
Baik, di sini ada memori manajemen, yang mana memori manajemen itu ialah suatu proses atau cara untuk mengatur sebuah software dalam mengakses memori komputer. Next. Nah, jadi dalam sistem uniprogramming atau memori utama itu dibagi menjadi dua macam, yang mana yang pertama itu bagian untuk host-nya atau resign monitor, dan yang kedua itu bagian untuk program yang berjalan. Nah, jadi dalam sistem multi-program, bagian memori atau pengguna dibagi lagi untuk mengakomodasi banyak proses. Nah, di sini ada tugas subdivisi, yang mana tugas subdivisi ini dilakukan secara dinamis oleh host dan dikenal sebagai manajemen memori. Nah, kemudian manajemen memori yang efektif sangat penting dalam sistem multiprogramming. Nah, yang mana jika hanya beberapa proses saja yang masuk ke memori, maka untuk bagian besar waktu, semua proses akan menggunakan input-output, dan prosesor akan menunggu dan mengaturnya. Nah, jadi oleh sebab itu, memori perlu dialokasikan secara efisien untuk mengemas sebanyak mungkin proses ke dalam memori tersebut. Oke, next. Nah, di sini ada swapping, yang mana swapping atau bertukar ini tuh ialah alasan mesin yang rumit. Swapping atau bertukar ini ialah ruang kosong yang dapat digunakan sewaktu-waktu ketika memori utama atau RAM komputer penuh akibat membuka beberapa aplikasi besar secara bersamaan. Nah, jadi ingatlah bahwa alasannya mesin itu rumit itu mesin yang rumit itu membuat aktivitas input-output jauh lebih lambat dibandingkan komputasi, dan oleh sebab itu karena profesor dalam sistem uniprogramming itu seringkali menganggur. Nah, kemudian memori menampung banyak proses dan prosesor dapat berpindah ke proses lain ketika satu proses sedang menunggu. Nah, jadi profesor itu jauh lebih cepat daripada input-output, sehingga hal ini umum bahkan dengan multi-programming. Oke, next. Oke, di sini ada juga Oke, selanjutnya di sini ada partitioning atau partisi. Nah, yang mana ini adalah sebuah bagian ingatan atau sarana penyimpan yang terpisah secara logis yang berfungsi seolah-olah bagiannya tersebut tuh terpisah secara wujud. Nah, jadi skema paling sederhana untuk mempartisipasi memori yang tersedia itu dengan cara menggunakan partisipasi berukuran tetap. Nah, jadi ketika profesor menjalankan suatu proses secara otomatis mengkonversi dari alamat logis ke alamat fisik dengan menambahkan lokasi awal proses saat ini yang disebut alamat dasarnya ke setiap alamat logis. Nah, jadi ini tuh merupakan salah satu contoh dari fitur perangkat keras prosesor yang dirancang untuk memenuhi persyaratan host.
dan memiliki sifat fitur perangkat keras ini bergantung pada strategi manajemen memori yang digunakan. Next. Nah, jadi partisi ini ukurannya tetap dan ukurannya variabelnya tidak sama, tidak efisien dalam menggunakan memori. Namun diperkirakan memori tersebut dipartisi menjadi potongan-potongan berukuran tetap yang relatif kecil. Dan itu setiap proses juga dibagi menjadi potongan-potongan kecil berukuran tetap dengan ukuran tertentu. Next. Nah, selanjutnya di sini ada virtual memory, yang mana virtual memory ini tuh merupakan teknik yang memisahkan memori logika user dari memori fisik dengan menggunakan pegging, sehingga multi-programming yang benar-benar efektif muncul. Nah, jadi selain itu, teknik sederhana untuk memecahkan suatu proses menjadi beberapa halaman mengarah pada pengembangan proses penting lainnya. Jadi, untuk memahami memori virtual ini, kita harus menambahkan atau menyempurnakan pada skema pegging yang baru saja dibahas. Nah, jadi kita dapat mempertimbangkan sebuah proses besar yang terdiri dari program panjang yang ditambah sejumlah array data. Selanjutnya, apapun dalam waktu yang singkat, itu dieksekusi mungkin terbatas pada bagian kecil dari program, misalnya subrutin. Next. Nah, di sini ada fake reclaimment algoritma simulator. Nah, jadi dengan tagging permintaan tidak perlu membuat seluruh proses ke dalam memori utama. Nah, jadi fakta ini memiliki konsekuensi yang luar biasa. Ada kemungkinan suatu proses menjadi lebih besar dari seluruh memori utama. Salah satu dari pembahasan paling mendasar dalam programan telah dicabut. Tanpa pegging permintaan, seorang programmer harus benar-benar menyadari berapa banyak memori yang tersedia. Nah, jadi suatu proses hanya dijalankan di memori utama. Maka memori tersebut disebut memori sebenarnya. Tapi sebuah program atau pengguna merasakan memori yang jauh lebih besar itu ialah yang dialokasikan pada disk. Kemudian memori virtual ini memungkinkan multi-programming yang sangat efektif dan membedakan pengguna dari batasan ketat yang tidak perlu pada memori utama. Next. Di sini selanjutnya ada fact table struktur. Nah, jadi fact table struktur ini itu tuh merupakan struktur data yang digunakan oleh sistem memori virtual dalam sistem operasi komputer untuk menyimpan jadi mekanis dasar untuk membaca sebuah kata dari ingatan itu melibatkan penerjemahan kata-kata virtual atau logis. Nah, jadi terdiri dari nomor halaman atau offset menjadi alamat fisik. Kemudian terdiri dari nomor bingkai dan offset menggunakan tabel halaman. Kemudian halaman nomor alamat virtual digunakan untuk mengindeks tabel itu dan mencari nomor bingkai yang sesuai. Ini dikombinasikan dengan bagian offset dari alamat virtual untuk menghasilkan alamat sebenarnya yang diinginkan. Kemudian di bagian besar sistem pada satu tabel halaman per proses, namun setiap proses dapat memakan waktu yang sangat besar memori maya atau virtual memory tadi. Misalnya dalam arsitektur fax, itu setiap prosesnya dapat berukuran sehingga
GB test memori virtualnya itu digunakan. Itu berarti sebanyak 3 table halaman diperlukan per proses. Next. Nah, jadi jumlah memori yang dikhususkan untuk tabel halaman ini bisa jadi sangat tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, sebagian besar skema memori virtual menyimpan tabel halaman di halamannya. Memori virtual pada memori nyata. Kemudian beberapa profesor itu menggunakan askema 2 tingkat untuk mengatur tabel halaman besar. Yang mana dalam skema ini itu terdapat direktori halaman. Di dalamnya setiap entry menunjuk ke tabel halaman. Nah, kemudian di sini ada nilai hash, yang mana nilai hash ini tuh penunjuk ke tabel halaman terbalik yang berisi entry tabel halaman. Nah, jadi pada suatu entry dalam tabel halaman itu terbalik untuk setiap bingkai halaman memori nyata daripada satu per halaman virtual. Nah, oleh karena itu diperlukan proporsi memori nyata yang tetap untuk tabel terlepas dari jumlah proses atau halaman virtual yang didukung. Next. Kemudian ada translation log site buffer, yang mana pada prinsip ini tuh setiap referensi memori virtual dapat menyebabkan 2 akses memori fisik, yaitu satu keambil entry table halaman yang sesuai, dan yang kedua tuh untuk mengambil data yang diinginkan. Nah, jadi secara langsung skema memori virtual itu akan memiliki efek mengganda waktu akses memori. Nah, sebagian besar skema memori virtual biasanya itu menggunakan case khusus untuk entry tabel halaman. Disebut buffer atau terjemahan TLB. Cache ini berfungsi dengan cara yang sama seperti memori cache yang berisi entry tabel halaman terakhir yang digunakan. Nah, jadi berdasarkan prinsip lokalitas, sebagian besar referensi memori virtual akan dilokasikan di dalam halaman yang baru digunakan. Oleh karena itu, sebagian besar referensi akan melibatkan entry tabel halaman di cache-nya. Next. Kemudian ada segmentation, yang mana ini adalah cara lain untuk membagi memori beralamat yang dikenal sebagai segmentasi. Sedangkan pegging tidak terlihat oleh program yang berfungsi untuk menyediakan kebutuhan program dengan ruang alamat yang lebih besar. Segmentasi ini biasanya terlihat oleh program yang disediakan sebagai kemudahan untuk mengatur program dan data. Nah, sebagai sarana untuk mengasosiasikan hak istimewa dan atribut perlindungan dengan instruksi dan data. Nah, jadi segmentasi ini memungkinkan kita atau program untuk melihat memori terdiri dari beberapa ruang alamat atau segmen. Nah, biasanya programmer atau OS itu akan melakukan penetapan program dan data ke segmen yang berbeda, yang mana mungkin ini tuh merupakan beberapa segmen program untuk berbagai jenis program serta sejumlah segmen data. Nah, jadi setiap segmen dapat ditugaskan hak akses dan penggunaan. Referensi memori terdiri dari bentuk alamat, yang mana itu nomor segmen dan offset. Next.
Baik, itu selanjutnya Intel X86 Memory Management yang akan dijelaskan oleh Fauza. Selanjutnya yaitu Intel X8 Memory Management. Jadi di sini ada dua bagian dari Intel Memory Management. Next. Yang pertama yaitu ruang alamat, di mana X86 menyertakan perangkat keras untuk segmentasi dari dan pegging. Jadi kedua mekanisme tersebut dapat dinonaktifkan sehingga pengguna dapat memilih dari 4 tampilan memori yang berbeda. Yang kedua yaitu tersegmentasi. Jadi ketika segmentasi digunakan, setiap alamat virtual atau disebut alamat logis dalam dokumentasi X86 terdiri dari referensi segmen 16 bit dan offset 32 bit. Jadi 2 bit referensi segmen berhubungan dengan mekanisme proteksi. Menyisakan 14 bit untuk virtual pengguna adalah 4G bytes. Terkait dengan setiap segmen adalah dua bentuk perlindungan yaitu tingkat hak istimewa dan atribut akses. Next. Selanjutnya yaitu RM Memory Management. Jadi RM menyediakan arsitektur sistem memori virtual serbaguna yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perancang sistem tertanam. Jadi pada gambar di samping memberikan gambaran umum tentang perangkat keras manajemen memori di ARM untuk memori virtual. Jadi perangkat keras terjemahan memori virtual menggunakan satu atau dua tingkat tabel untuk penerjemahan dari alamat virtual ke alamat fisik. Seperti yang dijelaskan selanjutnya, buffer terjemahan block cassette atau TLB adalah cache entry tabel halaman terbaru. Jika entry tersedia di TBL, maka TLB secara langsung mengirimkan alamat fisik ke memori utama untuk operasi baca atau tulis. Next. Next. Jadi RM mendukung akses memori berdasarkan bagian atau halaman. Ada 4. Yang pertama, super bagian, yaitu opsional terdiri dari memori utama hitam sebesar 16 MB. Yang kedua, bagiannya terdiri dari blok memori utama sebesar 1 MB. Yang ketiga, halaman besar, yaitu terdiri dari blok memori utama sebesar 64 KB. Yang keempat, yaitu halaman kecil, terdiri dari 4 blok memori utama sebesar 4 KB. Jadi ARM juga menggunakan konsep domain, yaitu kumpulan bagian atau halaman yang memiliki izin akses tertentu. Jadi arsitektur ARM mendukung 16 domain. Fitur domain memungkinkan beberapa proses untuk menggunakan tabel terjemahan yang sama sambil mempertahankan perlindungan dari masing-masing proses lainnya. Next. Jadi di sini ada dua jenis akses domain yang didukung. Yang pertama yaitu client. Jadi client di sini pengguna domain atau menjalankan program dan mengakses data yang harus memperhatikan aksesnya, izin masing-masing bagian dan halaman yang membentuk domain tersebut. Yang kedua yaitu manajer. Jadi manajer di sini mengontrol perilaku domain atau bagian dan halaman saat ini di domain dan akses domain dan mengabaikan izin akses untuk entry tabel di domain itu. Jadi satu program dapat menjadi klien dari beberapa domain dan pengelola beberapa domain lainnya dan tidak memiliki akses ke domain yang tersisa. Jadi hal ini memungkinkan perlindungan memori yang sangat fleksibel untuk program itu mengakses sumber daya memori yang berbeda.
Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.